Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen membimbing mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, nama saya Daru Angga Amirullah, NPM 215400075, Prodi BKSD kelas 03. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal mengenai peran guru dalam mengatasi keterampilan baca peserta didik kelas 4 SD Negeri Kestelan 5 Surakarta tahun ajaran 2023-2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal mengenai peran guru dalam mengatasi keterampilan baca peserta didik kelas 4 SD Kestelan 5 Surakarta tahun ajaran 2023-2024. Adapun presentasi kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Yang kedua, bab 2, kerangka berpikir teoritis dan berpikir kritis. Dan bab 3, metode penelitian. Kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Membaca merupakan hal yang sangat penting untuk dikuasai dikarenakan dengan membaca, peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan oleh guru melalui tulisan, entah dari buku maupun dari papan tulis. Namun, ada kalanya kita menemui peserta didik belum bisa lancar membaca, bahkan di kelas-kelas tinggi pada fase B dan fase C, kelas 3, 4, 5, 6. Hal ini sendiri menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk mendorong peserta didik agar bisa membaca dan tidak tertinggal materi. Adapun identifikasi masalah, yaitu yang pertama, beberapa peserta didik belum dapat membaca dengan lancar di kelas 4. Yang kedua, minimnya literasi membaca. Selanjutnya adalah membatas masalah, yaitu beberapa peserta didik kelas 4 SD Kestelan 5 Surakarta belum lancar membaca dan minimnya literasi membaca. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Yang pertama, mengapa peserta didik kelas 4 SD Kestelan 5 Surakarta beberapa belum bisa membaca dengan lancar? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik tidak lancar dalam membaca? Dan yang ketiga, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah keterampilan baca peserta didik. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Adapun tujuannya yang pertama, untuk mengetahui penyebab peserta didik belum lancar membaca. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan peserta didik belum dapat lancar membaca. Yang ketiga, untuk mengetahui peran guru dalam mengatasi peserta didik yang tertinggal materi dikarenakan belum lancar membaca. Selanjutnya adalah manfaat. Adapun manfaatnya, yang pertama, secara teoritis penelitian ini berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai peran guru dalam mengatasi masalah keterampilan baca peserta didik di kelas 4. Yang kedua adalah manfaat secara praktis. Yang pertama, untuk guru. Bagi guru, penelitian ini bisa untuk menjadi referensi untuk mengatasi peserta didik yang belum lancar membaca. Lalu, untuk peserta didik bisa menjadi motivasi untuk belajar membaca. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengetahui mengenai bagaimana cara mengatasi masalah keterampilan baca peserta didik yang kurang lancar di kelas 4. Bab 2, yang pertama membahas mengenai deskripsi teori pembelajaran dengan media buku. Buku sangat diprioritaskan dalam melakukan pembelajaran. Tanpa buku teks, peserta didik tidak akan dapat mengikuti pembelajaran dikarenakan buku adalah sebagai pedoman utama dalam pembelajaran. Untuk memahami buku, peserta didik tentu harus bisa membaca dan memahami teks yang ada dalam buku. Dan juga guru
sebagai pengajar, menggunakan buku juga sebagai panduan dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua adalah membaca. Membaca adalah kegiatan untuk melafalkan teks-teks yang ada dalam buku. Keterampilan ini sendiri wajib dikuasai oleh peserta didik untuk memahami pembelajaran dan memahami isi di dalam buku. Tanpa bisa membaca, maka peserta didik tidak akan dapat memahami apa yang disampaikan oleh buku tersebut dan akan tertinggal materi pembelajaran. Yang ketiga adalah peran guru dalam mengatasi peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran atau tertinggal materi. Guru tentu mengupayakan agar peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak tertinggal. Maka dari itu, di SD Keselan 5 Surakarta diadakan jam tambahan untuk peserta didik yang belum paham mengenai pembelajaran yang barusan dilakukan dan dilaksanakan di akhir pembelajaran. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu analisis faktor-faktor penghambat membaca permulaan pada siswa kelas 1 SD oleh Fikri Pamasti. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan beberapa faktor yaitu yang pertama, faktor intelektual, yang kedua, faktor lingkungan, dan yang ketiga, faktor motivasi, dan yang terakhir, tingkat minat baca. Yang kedua, upaya penanganan kesulitan membaca permulaan pada anak berkesulitan membaca kelas 1 di SD Manahan oleh Husna Yulinda Udianasari. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kemampuan baca peserta didik disebabkan oleh faktor inteligensi, kurikulum pembelajaran yang padat, harapan guru dan orang tua yang terlalu tinggi, dan kurangnya kerjasama dari pihak sekolah dan pihak orang tua. Berikutnya adalah kerangka berpikir. Yang pertama, kesulitan baca pada peserta didik yang akan mengakibatkan peserta didik tertinggal kepahaman materi yang harus diatasi dengan peran guru dan orang tua dalam mengatasi masalah membaca pada peserta didik. Bab 3 yang pertama, data penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian berada di SD Keselan 5 Surakarta yang berada di Jalan Lejen, S. Parman, nomor 135, nomor 135, Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dan waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih 1 bulan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian, yaitu sejak tanggal 1 sampai 30 November 2023. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data dikumpulkan langsung oleh peneliti, yaitu berupa guru dan peserta didik kelas 4 SD Keselan 5. Yang ketiga adalah subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitian sendiri adalah guru kelas 4 dan peserta didik kelas 4 SD Keselan 5. Dan untuk objek penelitian adalah peran guru dalam mengatasi keterampilan baca peserta didik kelas 4 SD Negeri Keselan 5. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan, bentuk dan strategi. Untuk bentuk dan strategi menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data sendiri menggunakan teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Keabsahan data. Yang pertama, triangulasi. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi data dengan mengambil sampel dari wawancara dan observasi serta dokumentasi yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama, analisis kualitatif. Analisis dengan pendekatan kualitatif dengan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode analisis pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan interaktif yang dilakukan oleh peneliti dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan di SD Keselan 5 Surakarta. Sekian proposal yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.